Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denorana, NIM 142.19.038. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama adalah kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu investasi. Jadi, investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat menghasilkan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Investasi saham yaitu berupa aset atau saham, lalu keuntungannya adalah capital gain dan dividen. Capital gain sendiri adalah selisih harga beli dan harga jual efek, sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Investasi terkait dengan dana, resiko, untung, jangka waktu, wahana investasi, dan juga tujuan. Lalu kita masuk ke perbedaan dari menabung dengan investasi. Dari tujuannya, investasi adalah memperoleh keuntungan, sedangkan menabung adalah menyimpan uang. Sedangkan potensi resikonya, investasi ada potensi resiko, sedangkan untuk menabung relatif tidak ada resiko. Lalu jenis transaksi untuk investasi sendiri adalah jual beli, sedangkan menabung adalah simpan pinjam. Untuk tempat transaksinya, investasi biasanya di pasar modal, sedangkan di menabung di perbankan. Lalu kita masuk ke apa itu pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Jadi di pasar modal inilah suatu perusahaan bertemu dengan investor. Pasar modal sendiri ada OJK, IDX, KPEI, dan KSEI. Lalu kita masuk ke manfaat keberadaan pasar modal. Di sini yang pertama adalah sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Kedua adalah wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Dibandingkan dengan menabung, investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan karena mempunyai kesempatan untuk meraih keuntungan berlipat seiring dengan berjalannya waktu yang dikenal dengan efek kompon. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya usaha yang sehat. Lapangan yang kelima adalah lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Kita masuk ke 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi, apakah untuk biaya pendidikan, dana pensiun, atau yang lainnya. Lalu jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang kedua, kenali profil resiko, apakah termasuk di profil resiko risk averted, moderate, atau risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi, saham, obligasi, reksadana atau ETF. Lalu yang keempat, pahami tingkat resiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil resikonya. 6. Tentukan strategi investasi. 7. Manfaatkan jasa profesional apabila kita memerlukannya. Yang ke-8, pertahankan tujuan dari investasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, nomor induk mahasiswa 142-19051. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu pergunakan dana lebih. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak-banyak mungkin sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Gunanya agar kita tidak salah mengambil keputusan dalam berinvestasi atau tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, jangan gunakan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama.
Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas di mana Anda melakukan investasi. Yang kelima, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Dalam berinvestasi, kita harus waspada terhadap modus penipuan. Caranya yang pertama yaitu waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Contohnya yaitu yang menawarkan untung tinggi dalam jangka waktu yang cepat atau jangka waktu yang pendek. Yang kedua, waspada terhadap penawaran dengan cara memaksa atau dengan cara bujuk rayu. Misalnya yaitu mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, seperti contoh investasi berkedok MLM atau dengan penguncian dana, seperti contoh uang tidak dapat diambil dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, waspada dengan penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas, yaitu dengan cara mengecek izin ke otoritas jasa keuangan, karena hanya otoritas jasa keuanganlah yang berhak mengeluarkan izin terhadap perusahaan investasi di Indonesia. Selanjutnya, apa sih saham itu? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Dalam pembelian saham, minimal pembelian saham adalah 1 lot atau setara dengan 100 lembar saham. Konsep dasar saham. Seperti contohnya, ketika ada seseorang ingin membuat sebuah usaha, kita beri nama saja ia Pak Bejo, ingin membuat sebuah usaha bakso yang memerlukan modal sebesar 5 juta, tapi ia hanya memiliki modal 1 juta. Kemudian ia mengajak dan menawarkan kepada temannya untuk menanamkan modal di usahanya tersebut sebesar 1 juta masing-masing orang. Sehingga dalam usaha bakso tersebut, masing-masing orang memiliki saham sebesar 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan saya Divisa Fitri NIM 1421936. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa investasi saham. Karena investasi saham banyak memberikan kemudahan. Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi, dan ada juga online trading, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit juga untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman teknologi yang kuat atas teknologi tersebut. Selain kemudahan tersebut, investasi saham juga sangat terjangkau, mulai dari 100.000 setiap bulan, sehingga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Investasi saham juga sangat menguntungkan karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Sehingga investasi di pasar modal bukan judi dan juga tidak memiliki resiko yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar obligasi. Obligasi sendiri adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang. Konsep dasar obligasi yaitu surat utang jangka menengah panjang, dapat dipindahtangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar reksadana. Jadi reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Jadi nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau yang disebut NAB. Reksadana NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Sekian dari saya, Devisa Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rahma dengan NIM 142191054 akan menjelaskan tentang konsep dasar ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. Exchange Trade Fund atau ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau. Diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Selanjutnya adalah indeks saham.
Indeks saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Indeks saham dapat berbentuk individu maupun sekumpulan saham atau sektoral maupun non-sektoral. Selanjutnya adalah metodologi perhitungan indeks saham. Perhitungannya adalah nilai pasar dibagi dengan nilai dasar dikali 100. Nilai pasar itu adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Dan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada hari dasar. Nah, bagaimana membeli saham perdana? Yang pertama adalah dari agen penjualan. Dari agen penjualan ini mengkonfirmasi penjatahan kepada investor. Nah, selanjutnya investor ini mengeluarkan formulir bukti setor dan identitas. Selanjutnya dari agen penjualan mendapat FIPS dan DPPS kepada penjamin emisi. Dari penjamin emisi selanjutnya kepada BAE. Sama juga dia mendapat FIPS dan DPPS. Dan dari BAE ini dia mengkonfirmasi penjatahan lagi ke penjamin emisi. Selanjutnya dari penjamin emisi dia ke agen penjualan dengan mengkonfirmasi penjatahan lagi. Dan yang terakhir adalah dari agen penjualan ke investor juga mengkonfirmasi penjatahan.